Testing, testing. Oke, hai semua, selamat datang kepada webinar kita pada hari ini yang dibawa khas oleh IC Markets. Hari ini kita akan buat sesi live analisis. Maksudnya saya akan pergi kepada trading view, saya akan keluarkan trading view dan saya akan menunjuk cara untuk membuat analisis di atas carta. Oke, hari ini 24 hari bulan March. Dan sekarang pukul 10 AM di Singapura. Minta maaf ya, saya terpaksa reschedule webinar kita pada hari ini because I'm overseas. Oke, so kalau semua oke, semua boleh dengar suara saya dengan terang, boleh nampak screen dengan terang, boleh tolong type di dalam chat box. Oke, terima kasih ya. Oke, mari kita teruskan. Oh ya, so sebelum kita bermula dengan isi kandungan hari ini, saya perlu jelaskan sesuatu yang sangat penting, yaitu penafian. Apa yang kita kongsikan dalam sesi hari ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan sahaja. Segala yang saya terangkan, sama ada strategi, contoh carta, atau pengalaman pribadi saya, semuanya bertujuan untuk membantu kamu faham pasaran dengan lebih baik
Ya bukan nasihat keuangan, ya bukan cadangan pelaburan, dan ya juga bukan isyarat dagangan yang kamu boleh ikut bulat-bulat. Kenapa ini penting ya? Sebab setiap orang ada gaya dagangan yang berbeza, ada tahap risiko yang berbeza, dan ada matlamat keuangan masing-masing. Apa yang sesuai untuk saya mungkin tidak sesuai untuk kamu ya. Apa yang saya kongsi hari ini adalah pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penganalisa dan pedagang. Saya juga mahu tekankan bahwa dagangan melibatkan risiko yang sangat tinggi. Pasaran keuangan ini boleh bergerak dengan cepat, kadang-kadang di luar jangkaan. Kamu boleh buat keuntungan, tapi kamu juga boleh alami kerugian. Malah kerugian itu kadang-kadang boleh jadi lebih besar daripada modal yang kamu sanggup hilang. Sebab itu penting untuk kamu sentiasa berdagang dengan bijak, gunakan pengurusan risiko, dan jangan sekali-kali letakkan semua harapan kamu pada satu dagangan sahaja. Saya tahu ramai yang mungkin datang ke webinar ini dengan harapan ada apa-apa shortcut atau um, ada apa signal untuk masuk apa-apa setup. Tapi tolong ingat ya, saya bukan di sini untuk beri kamu isyarat beli atau jual. Saya di sini untuk membimbing kamu berpikir seperti seorang pedagang profesional. Supaya bila kamu buka cerita, nanti kamu boleh buat keputusan berdasarkan analisis sendiri, bukan semata-mata ikut cakap orang lain. Jadi sekali lagi penafian di sini jelas ya. Webinar ini adalah untuk pendidikan sahaja, ia bukan nasihat keuangan, ia bukan cadangan pelaburan, dan ia juga bukan grup signal. Oke, dagangan ada risiko tinggi, jadi kawal risiko kamu, kawal emosi kamu, dan gunakan ilmu yang kamu pelajari untuk tambah baik proses dagangan Anda. Kalau kamu masuk sesi ini dengan mindset itu, kamu akan dapat lebih banyak manfaat. Kamu akan lebih sadar bahwa apa yang kita buat di sini adalah tentang belajar, memahami, dan memperbaiki diri sebagai seorang trader. Itu jauh lebih berharga daripada trade percuma. Oke, jadi mungkin ada yang perasan di sini, logat saya memang ada berbeza sedikit dengan bahasa Indonesia. Oke, sebab saya actually orang Malaysia, saya berasal dari Sabah, jadi logat saya memang ada campuran sedikit Malaysian, ada campuran sedikit Indonesian. Oke, saya harap semua boleh faham dan semua boleh sabar dengan saya. Apa yang penting di sini bukan logat saya ya. Apa yang penting di sini adalah um, message daripada webinar hari ini. Jadi saya harap semua boleh sabar. Kalau tidak faham, boleh tolong type dalam chat box dan saya akan usahakan untuk membantu kamu memahami um, apa yang saya tengah berkongsi. Okay, so saya akan stay di slide sini sebanyak 1 sampai 2 menit supaya kamu boleh baca. Yes, dia memang dalam bahasa English, tapi saya sudah terangkan dalam bahasa Melayu maksudnya. Okay, this is for the English speakers.
Oke, kalau semua sudah oke, saya akan teruskan. Ya, semua oke ya? Dan oke, kita akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, ya, siapa yang masih tidak kenal dengan saya? Nama saya Cassandra. Kamu boleh panggil saya Cass sahaja, lebih ringkas, lebih mesra. Oke, saya seorang investment analyst dan juga seorang prop trader yang berduduk di Singapura. Oke, so apa maksudnya? Kerja saya bukan sekadar menganalisa pasaran dari jauh, oke, tetapi juga saya juga betul-betul berada di front line, masuk posisi, keluar posisi, dan berdepan dengan turun naik pasaran setiap hari, sama macam kamu semua. Saya juga bersama sebuah firma penyelidikan yang bernama Everest Fortune Group. Um, Mungkin ada yang pernah dengar firma ini. Kami telah diiktiraf sebagai finalis untuk kategori Best Forex dan Best Equity Research selama beberapa tahun berturut-turut. Itu bukan satu pencapaian kecil kerana ia membuktikan bahawa analisis yang kami hasilkan dalam industri dan konsisten dari tahun ke tahun. Tapi di luar gelaran saya dan pencapaian itu, saya mahu kamu tahu bahawa saya juga pernah mengalami perjalanan trading yang sama dengan ramai di sini. Saya pernah buat kesilapan, pernah hilang duit, pernah rasa tertekan bila trade tidak menjadi. Semua pengalaman itulah yang akhirnya membentuk cara saya berdagang hari ini. Lebih berdisiplin, lebih sabar, dan lebih berfokus. Itu sebabnya webinar hari ini penting supaya kamu boleh lihat dari pandangan seorang trader cara approach atau pandang markets ya. Oke, so saya percaya kita semua datang daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang baru mula trading, ada yang bertahun-tahun dalam pasaran. Jadi apa yang saya mahu bawa dalam sesi ini ialah pengalaman sebenar saya, pandangan saya sebagai seorang penganalisa dan juga trader, dan harapnya ia dapat beri nilai tambah kepada perjalanan trading uh, kamu sendiri. Jadi sekali lagi, nama saya Kes dan saya sangat berbesar hati jadi dapat menjadi host Anda untuk sesi webinar eksklusif IC Markets hari ini. Oke, so apakah agenda kita pada hari ini? Agenda kita pada hari ini bukan untuk kamu ikut analisis saya bulat-bulat ya. Tolong jangan ikut analisis saya bulat-bulat. Hari ini kita mesti memahami cheat sheet checklist terlebih dahulu. Lepas itu kita akan masuk kepada sesi analisis. Cheat sheet checklist ini penting difahami ya. Kalau kamu tidak faham cheat sheet checklist, kamu tidak dapat faham um, idea di belakang sesi analisis saya. Oke, analisis saya. Oke, baiklah. So, ini adalah cheat sheet checklist yang saya biasa pakai. Um, Oke, so saya seorang trend trader. Maksudnya, style atau cara saya membuat analisis mesti pakai trend ya. Saya memang pakai trend. Jadi untuk trend itu saya mesti tahu kalau harga tengah bergerak di dalam uptrend atau tengah bergerak dalam downtrend. Ini pentingnya. Kalau harga bergerak dalam uptrend, maksudnya saya akan masuk dengan entry buy. Kalau harga bergerak dengan downtrend, saya akan masuk dengan entry sell. Oke, ini senang dipakai di ini senang difaham lah ya.
Oke, so cara untuk mencari trend adalah untuk memakai trendline atau channel. Oke, untuk trendline itu sekurang-kurangnya masih ada 3 sentuhan yang signifikan untuk ia menjadi trendline yang valid. Untuk channel itu sekurang-kurangnya masih ada 4 sentuhan, 2 di arah atas dan 2 di arah bawah. Arah atas itu adalah untuk resistance dan di bawah itu adalah untuk support, ya. Kalau saya sudah siap dengan trendline itu, saya akan keluar tahap-tahap horizontal untuk mencari saya punya entry, stop loss, dan take profit. So, horizontal itu, tahap horizontal itu boleh uh, dia boleh menjadi datang daripada pullback, overlap, swing high, swing low, atau tahap-tahap Fibonacci. Oke, tahap-tahap Fibonacci. Oke, kalau semua ini tiga-tiga ini sudah siap, saya akan keluarkan atau cari carta pattern. So, carta pattern yang akan ada di atas carta adalah wedges, triangle, double top, dan double bottom. Oke, ini adalah contoh-contoh. Kalau semua itu kalau tidak ada atau ada pun, saya akan teruskan dengan Death dan Golden Cross. Death dan Golden Cross ini adalah untuk mengeluarkan moving average dalam setting 250 untuk cari uh, bias untuk trend. Oke, kalau itu tidak ada, saya akan keluarkan natural moving average, tapi biasanya memang Death dan Golden Cross itu memang boleh dipakai. Oke, seterusnya adalah untuk keluarkan stochastic dan RSI untuk cari apa-apa reaksi di atas carta atau untuk mencari divergence di carta. Apa itu divergence? Divergence itu maksudnya kalau harga di atas carta tengah bergerak dengan uptrend atau downtrend, tapi oscillator atau indicator stochastic atau RSI itu tengah menunjuk um, direction yang opposite, oke? Maksudnya dalam carta dia tengah bergerak dalam uptrend, tapi di oscillator itu dia tengah bergerak dalam downtrend. Itu adalah kemungkinan signal yang harga tengah bergerak uh, akan membuat trend reversal. Oke, kalau semua itu sudah siap, saya akan keluarkan apa-apa korelasi untuk membuat analisis yang lengkap. So, korelasi itu adalah korelasi itu adalah untuk memakai keluarkan carta lain untuk buat bandingan kepada carta yang kamu tengah membuat analisis. Oke, contohnya adalah EUR, sorry, USD. Ya, contohnya kamu memasuk EUR USD dengan buy. Oke, maksudnya kamu punya bias atau analisis kamu tengah menunjuk EUR itu, oke, harga EUR itu tengah eh, meningkat. Oke, maksudnya kamu punya bias adalah US dollar itu tengah menurun atau tengah menjatuh dalam harganya. Oke, kalau ini ada analisis kamu, kalau kamu keluarkan carta DXY, DXY ini adalah carta US dollar index. DXY ini sepatutnya menunjukkan sell juga. Oke, menunjukkan downtrend juga. Sebab US dollar dengan DXY ini sepatutnya bergerak bersama-sama dalam direksi yang sama. Oke, selain itu adalah menggunakan mata wang membandingkan kepada komoditi. So, contoh yang saya letak di sini adalah Canadian dollars dengan harga minyak. Oke, kenapa Canadian dollars dengan harga minyak? Sebab Canada itu adalah sebuah negara yang mengeluarkan minyak dengan kuantiti yang besar. Jadi, kalau harga minyak naik, biasanya Canadian dollars itu ikut naik juga. Kalau harga minyak jatuh, biasanya harga Canadian dollars ikut jatuh juga. Dua-dua komoditi dan mata uang ini memang
em, terikat kepada satu sama lain. Oke, selain itu adalah negara kepada negara. Contohnya Australian dollars kepada New Zealand dollars. Biasanya kalau Australian dollars itu meningkat dalam harga, New Zealand dollars itu ikut juga. Kalau Australian dollars itu jatuh dalam harga, New Zealand dollars itu jatuh juga. Kenapa? Sebab dua-dua negara ini ekonominya memang ada terikat lah. Oke, jadi bila satu jatuh, yang satu itu ikut juga. Oke, kalau semua itu sudah siap, kamu memang sudah akan dapat analisis kamu. Kamu memang sudah akan tahu kalau kamu mau masuk dengan entry breakout atau reversal. Oke, so itu sahaja untuk cheat sheet. Kalau ada siapa yang tidak paham tolong tap dalam chat box ya, saya akan tolong uh, membantu kamu ya. Ada yang oke? Ada yang tidak paham? Semua oke? Oke, bagus. Kalau semua oke, saya akan teruskan ya kepada trading view. Sebentar ya, semua saya akan keluarkan trading view. Oke, boleh saya cek, tolong bagi tahu dalam chat box kalau semua nampak trading view. Semua nampak screen saya. Saya sudah keluarkan trading view di sini. Oke, semua nampak ya.
Oke, kita akan rujuk balik kepada analisis daripada 2 minggu lalu. Um, Webinar live analysis yang baru sahaja dibuat adalah hari 11 hari bulan Mac. Oke, jadi 11 hari bulan itu di sini saya punya fokus adalah untuk masuk dengan entry sell di sini. Kamu semua masih ingat masuk dengan entry sell di sini dan take profitnya di sini. Oke, jadi setup ini memang sudah menjadi. Oke, mid probability setup DXY looks like more upwards movement to go. Oke, so setup ini daripada 2 minggu lalu memang sudah boleh dikira sukses lah. Okay, so kalau saya sudah masuk dengan analisis ini, saya punya profit adalah 3,5%. Oke, entry-nya di sini, yang garisan biru ini, take profit-nya di sini, dan stop loss-nya di sini. Oke, bila saya keluarkan risk to reward ratio di sini, 3,56. 3,56. Maksudnya, kalau saya ada account 100.000 dolar, oke, contohnya, kalau saya ada account 100.000 dolar, kalau saya salah atau kalah trade ini, saya punya kalah adalah rugian saya adalah saya akan rugi 1%. Oke, kalau saya menang trade setup ini, saya punya profit adalah 3,56%. Oke, maksudnya kerugian saya hanya boleh maksimum 1.000 dolar dan profit saya adalah 3.560 dolar. Oke, kamu udah boleh nampak di sini apakah berapa pentingnya untuk mendapat trade setup yang risk to reward-nya memang bagus. Oke, Oke, so kita rujuk balik dulu, kita review semua setup dari minggu lalu terlebih dahulu. Um, EUR USD, XAU USD, ETH USD. Lepas itu kita akan terus dengan analisis yang baru untuk hari ini. Oke, sekarang kita melihat XAU USD. So tadi itu EUR USD. So XAU USD saya tidak letak apa-apa nota di sini, tapi saya punya entry memang di sini. So untuk 11 hari bulan Mac, kita boleh nampak di sini harga memang jatuh daripada sini. Oke, harga memang sudah jatuh dari sini. Oke, maksudnya entry ini memang betul, tapi saya tidak bagi stop loss, saya tidak bagi take profit. Uh, Biasanya kalau saya tidak bagi stop loss dengan take profit, maksudnya saya memang tidak confident dengan setup itu. Oke, so bila saya tengok balik, kenapa saya tidak bagi analisis yang lengkap di sini? Ya, sebabnya harga tengah bergerak di dalam segitiga. Oke, harga tengah bergerak di dalam segitiga. Jadi, maksudnya harga tengah bergerak sideways. Oke, so untuk analisis saya dan style trading saya, ingat ya, saya sudah cakap harga mesti bergerak di dalam trend.
Oke, harga mesti bergerak dalam trend, yaitu uptrend atau downtrend. Tapi di sini harga tengah bergerak di dalam uptrend, dia juga tengah bergerak di dalam downtrend. Jadi ini boleh dikira macam sideways market, jadi memang susah untuk membuat analisis di sini. Oke, tapi nampaknya entry ya betul, tapi analisis tidak lengkap. Oke, di sini 4/11 hari bulan Mac, saya punya fokus adalah harga akan bergerak di dalam kotak merah di sini. Harga akan bergerak di dalam kotak merah. Oke, harga tidak bergerak di dalam kotak merah, dia tembus. Oke, ada kemungkinan ini adalah fake out ya. Ada kemungkinan ini adalah fake out. Apa maksudnya fake out? Fake out itu adalah strategi yang dipakai oleh institusi yang besar untuk makan apa-apa stop loss yang ada di sini. Oke, kenapa? Sebab trading ini adalah it's a zero sum game. Maksudnya untuk sesuatu orang itu mendapat profit dalam trading, mesti ada satu orang yang mengalami kerugian. Oke, kalau saya mendapat profit sebanyak $10 dalam trading, mesti ada seorang yang ada kerugian $10 juga. Oke, so supaya dia balance out lah. So, saya hilangkan ini. Oke, kita bermula dengan analisis untuk hari ini ya. Saya akan buat analisis dengan cepat because I just realized, okay, saya baru saja perasan masa kita hampir siap sudah by right. Oke, sepatutnya saya bermula 9:45 AM. Lepas itu habiskan, tamatkan webinar kita pada hari ini 10:45 AM. Tapi saya bermula lambat hari ini sebab saya overseas ya. So WiFi tadi ada connection problem. So tidak apa, saya akan coba lengkapkan semua sebelum pukul 11. Oke, pertamanya adalah untuk mencari trend di atas time frame yang lebih besar. Oke, kenapa ini penting? Saya sekarang ini dalam time frame weekly. Kenapa ini penting ya? Sebab time frame yang besar itu akan memberi kamu directional bias. Oke, directional bias. Maksudnya dia akan menunjuk bias direction dalam dalam overall picture lah. Oke. So, kita boleh nampak di sini dalam time frame weekly harga memang tengah bergerak di dalam testing. Okay. So, dalam time frame weekly ini kita semua boleh nampak harga memang tengah bergerak di dalam downtrend. Oke. So, maksudnya dalam masa yang panjang, long term, oke, harga memang bergerak di dalam downtrend ya, bukan di dalam uptrend. Oke, kita tengok dulu daily time frame.
daily time frame juga sudah menunjuk signal-signal untuk downtrend. Pertamanya adalah di sini, oke, harga tengah bergerak di atas, di dalam uptrend. Kamu nampak di sini, saya akan hilangkan ini ya. Mula-mula harga bergerak di dalam uptrend. Ingat, dia masih ada tiga sentuhan. Satu, ini memang tidak tersentuh lah, tapi boleh dikira lah ya. Tiga, oke. Pas itu harga tembus di sini. Oke, ini adalah signal harga uh, tengah membuat trend reversal atau pullback sudah lengkap dan sekarang dia akan terus dengan downtrend yang sepatutnya tengah bergerak di time frame yang besar. Oke, semua boleh paham sekadar di sini. Boleh paham ya? Oke. Oke, ya, so bagus. Sebab ini saya punya directional bias adalah untuk masuk dengan entry sell. Oke, sebab breakout di sini and sebab dalam time frame weekly harga memang tengah bergerak dalam downtrend. So sekarang saya akan turun kepada time frame yang lebih kecil, oke, supaya saya boleh cari apa-apa informasi untuk dapat saya punya entry, stop loss dan take profit. Oke, dalam time frame 4 jam ini kamu boleh nampak harga memang tengah bergerak di dalam downtrend. Oke, walaupun downtrendnya tidak cantik lah. Oke, kalau di sini ada satu sentuhan, ini dia miss. Oke, it's very close. Oke, so boleh dikira lah. Oke, it's very very close because kalau saya adjust memang dia akan dekat lah. Oke, ini boleh dikira lah sebagai satu sentuhan. Dua, tiga. Oke, so ini boleh dikira dengan trend line atau downtrend yang valid dan lengkap. Oke, so sekarang ini kamu masih ingat ya, harga sentiasa bergerak di dalam zigzag pattern. Oke, pattern zigzag. Oke, so sekarang ini kita cari kenapa dia bergerak dalam zigzag, sebab dia mesti tarik balik. Jadi bila dia tarik balik, itu adalah peluang kita untuk masuk dengan entry sell. Oke, so sekarang kita akan fokus dan buat analisis di manakah harga akan tarik balik. Oke, so cara untuk fokus di manakah harga akan tarik balik, saya akan keluarkan tahap-tahap horizontal. Oke, semua yang saya tengah menunjuk sekarang ini adalah apa-apa yang saya sudah tunjuk tadi ya di cheat sheet checklist. Tolong ingat ya, garisan horizontal ini bukan garisan, satu garisannya, dia memang satu zone. Jadi saya akan highlight satu zone di sini. Saya akan highlight satu zone di sini dan ini adalah zone sell. Oke. Oke, so kenapa saya pilih kotak merah di sini? Sebab kamu mesti ingat ya, harga dia suka bergerak kepada tempat yang ada eh, sejarahnya, oke, or history. Oke, so kalau kamu tengok di sini, harga memang sudah sampai ke sini sekali, dua kali, tiga kali, dan sekarang ini kali keempat. So, saya rasa kali keempat ini harga akan pusing balik dan di sini saya boleh masuk dengan entry sell. Tolong ya, guys, jangan ikut analisis saya bulat-bulat ya. Oke, objektif webinar ini bukan untuk memberi kamu signal masuk keluar carta ya.
objektif webinar ini adalah untuk membantu kamu melihat um, analisis daripada pandangan trader lain. Oke, bukan untuk kamu ikut bulat-bulat ya. Walaupun di sini saya sudah bagi sell zone, tolong jangan copy ya, sebab ada kemungkinan saya boleh salah juga ya. Oke, so kalau sudah siap, saya akan keluarkan tahap-tahap Fibonacci. So, di sini 38,2 memang berduduk di dalam kotak merah. Saya coba tengok lagi kalau ada apa-apa tahap Fibonacci lain yang boleh dipakai. Oke, apa yang saya tengah buat di sini, entry-nya memang di dalam kotak merah di sini daripada analisis saya lah. Dari fokus saya rasa entry memang di dalam kotak di sini. Furthermore, oke, di sini ada 32 Fibonacci retracement, 161,8 Fibonacci projection. Yang tidak paham apa itu tahap-tahap Fibonacci ini, sorry, saya memang tidak boleh mengajar konsep Fibonacci hari ini sebab hari ini adalah sesi live analysis. Tolong baca sendirilah untuk Fibonacci supaya tidak bingung lain kali. Stop lossnya saya letak di atas zone merah di sini, bagi dia ruang sedikit lah. Oke, lepas itu take profit saya akan letak balik di swing low. Oke, swing low ini memang terlampau jauh, so di sinilah, sini atau di sini. Oke, kalau mau selamat letak lebih dekat lah. Oke, so risk to reward di sini adalah 1/2.5. Oke, maksudnya kalau saya masuk trade setup ini, kerugian saya hanya 1%, tapi kemenangan saya atau ya profit saya boleh sampai 2,5%. Oke, so saya akan keluar um, indikator lain yang oke. Ingat tadi saya punya fokus cheat sheet checklist adalah untuk mengeluarkan moving average 50 dengan 200. Sekarang ini moving average 50 dengan 200 tengah menunjuk downtrend walaupun oke, tolong ingat ya, indikator ini hanya pembantuan sahaja ya. Kadang-kadang dia punya informasi tidak boleh dipakai juga. Oke, stochastic dan RSI. Um, Oke, untuk stochastic dan RSI ini, dia tengah menunjuk bahwa, oke, sorry. Ya, betul. So, zone ini memang boleh dipakai. Untuk stochastic ini, kamu boleh nampak di sini masih ada ruang untuk harga bergerak naik, ya. Sama dengan di charta,
harga masih ada ruang untuk sampai kepada sell entry. So, oke, saya memang uh, puas dengan entry di sini. Oke, so itu sahaja, ada lain, tidak ada korelasi untuk hari ini sebab masa memang tidak cukup. Oke, saya akan teruskan dengan cerita-cerita lain lah ya. Obviously, it's better if, okay, it's okay. Sorry, saya akan keluarkan korelasi juga buat korelasinya. Ya, so ini adalah US Dollar Index. Ini indeks ini dia fokus lalu dia catat pergerakan US dollar. Oke, so nampak di sini harga memang tengah bergerak di dalam uptrend. Dia mesti terbalik ya dengan EUR USD. Kalau EUR USD itu kita punya fokus adalah untuk sell. DXY ini dia punya fokus mesti untuk buy ya, sebab dia terbalik. Oke, so nampaknya semua oke. Saya punya fokus di sini adalah EUR USD ini adalah high probability setup. Oke, oke, kita teruskan dengan DX, uh, XAU USD. Ya, so kenapa di sini XAU USD tengah menjatuh ya? Mungkin dia tengah tarik balik. Oke. Oke. Saya punya fokus adalah ada kemungkinan XAU USD akan terus tarik balik. Lepas itu dari sini dia akan menjatuh. Menjatuh sampai ke mana? Sampai ke sini sahajalah. Kita jangan coba dapat profit yang terlampau banyak. Ya, betul. Ya, sudah menjadi downtrend. Oke, untuk 50 moving average dan 200 moving average ini, cara untuk memakainya adalah kalau garisan hijau di sini bergerak di bawah garisan putih di sini, maksudnya ia dalam downtrend. Itu sahaja, senang difaham ya. Oke, I think ini adalah setup saya lah. Sebab di sini ada tahap-tahap horizontal di sini. Lepas itu di sini ada 38,2 Fibonacci retracement. So, analisis ini sudah lengkap. Oke, mati with analysis. Oke, semua oke lah. Terterat adalah EU ETH USD. Untuk ETH USD ini macam masih boleh dikira harga tengah bergerak sideways. Oke, ingat ya, saya punya style trading memang hanya analisis dalam sideways market.
sideways market. Sebab harga tengah bergerak trending markets. Saya mesti nampak uptrend atau downtrend. Tapi sekarang ini harga tengah bergerak sideways seperti dengan 2 minggu lalu ya. Walaupun di sini sudah tembus, tapi lepas dia tembus dia masuk balik lagi. So ini ada kemungkinan fake out. So untuk sekarang ini, sekadar sini, saya tidak akan membuat analisis untuk ETH USD sebab carta di sini dia punya struktur memang tidak bagus untuk buat analisis ya, mengikuti strategi saya lah. Oke, so itu sahaja untuk hari ini. Saya sudah membuat analisis di EURUSD. Kalau ada yang tidak paham, tolong bagi tahu dalam chat box. Dan XAU USD, dua-dua setup ini saya memang boleh terima lah. Saya memang puas dengan probability-nya analisis di sini. ETH USD saya memang tidak confident untuk membuat analisis sebab harga nggak bergerak sideways. Oke, so itu sahaja. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih semua. Bye. Bye. Thank you, thank you. Bye.